Hai. Kami dari kelompok Enam. Selamat menyaksikan. Dah. Selamat datang di Praktikum Kualitas Telur Unggas. Pada video ini, kita akan mempelajari cara menilai mutu telur berdasarkan standar fisik, internal, dan eksternal. Yuk, kita mulai. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui kualitas telur melalui serangkaian pengamatan fisik dan pengukuran yang meliputi ukuran telur, berat telur, ketebalan kerabang, gravity, serta penilaian mutu berdasarkan standar tabel grading telur. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu telur unggas, timbangan digital, cawan, jangka sorong, mikrometer skrup, dan tabel grading telur. Pengujian diawali dengan pemeriksaan eksternal. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dimensi telur menggunakan jangka sorong untuk mengetahui panjang dan lebarnya. Kemudian pengukuran berat telur dilakukan dengan timbangan digital. Setelah itu, potongan kerabang juga diukur ketebalannya menggunakan mikrometer skrup. Semua hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan tabel grading telur untuk menentukan mutu akhir, sehingga dapat diketahui apakah telur termasuk grade A, atau B berdasarkan parameter fisik dan kualitas yang telah diamati. Berdasarkan pengukuran karakteristik fisik beberapa jenis telur unggas, telur puyuh memiliki bobot paling rendah, yaitu 13 gram dengan bentuk bulat dan volume 10 ml. Nilai spesifik gravity yang mencapai 4,33 menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau kemungkinan kesalahan pencatatan, karena nilai tersebut berada di luar rentang umum telur unggas 1,03 sampai 1,10. Namun, secara komposisi, bobot kerabang 2 gram, yolk 4 gram, dan albumen 7 gram menunjukkan proporsi yang sesuai dengan literatur telur mikrounggas. Telur merpati memiliki bobot sedikit lebih besar, 15 gram, dengan bentuk ovoid dan volume sama seperti puyuh, 10 ml. Hal ini konsisten dengan laporan-laporan penelitian yang menyebutkan bahwa telur merpati memiliki ukuran kecil, namun cenderung lebih memanjang dibandingkan telur puyuh. Pada unggas berukuran besar, entok dan itik, bobot telur mencapai 70-71 gram, dengan volume yang hampir identik. Bentuk telur entok cenderung ovoid, sedangkan telur itik cenderung bulat. Komposisi telur itik, yakni kerabang 8 gram, yolk 30 gram, dan albumen 32 gram, sesuai dengan hasil penelitian oleh Prasetyo dan Huda 2018, yang melaporkan bahwa telur itik memiliki persentase kuning telur lebih tinggi dibandingkan ayam karena kebutuhan embrio yang berbeda. Secara keseluruhan, perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran telur berbanding lurus dengan volume dan komponen internal, di mana unggas besar, entok dan itik menghasilkan telur dengan komponen albumen dan yolk yang lebih besar. Data pengamatan menunjukkan perbedaan yang jelas antara telur puyuh dan telur itik dari aspek komposisi kimia, morfometri kerabang, serta dimensi yolk. Pada telur puyuh, persentase kerabang tercatat sebesar 15,38%, yolk 30,77%, dan albumen 53,85%. Proporsi ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa telur unggas kecil, termasuk puyuh, memiliki persentase kerabang berkisar 10-16%, serta dominansi albumen di atas 50%. Stianto et al. 2019. Ketebalan kerabang telur puyuh menunjukkan nilai 0,22 mm pada ujung tumpul dan tengah, serta 0,26 mm pada ujung runcing, dengan rata-rata 0,23 mm. Dimensi yolk tercatat memiliki tinggi 0,83 cm dan lebar 2,582 cm, yang berada dalam kisaran normal telur puyuh berdasarkan penelitian Stianto et al. 2019. Pada telur itik,
karakteristik fisik menunjukkan proporsi komposisi yang lebih besar mengikuti ukuran tubuh induknya. Ketebalan kerabang telur itik tercatat sebesar 0,39 mm pada ujung tumpul dan tengah, serta 0,36 mm pada ujung runcing, dengan rata-rata 0,38 mm, yang secara signifikan lebih tebal dibandingkan telur puyuh. Hal ini konsisten dengan laporan Prasetyo dan Huda 2018, bahwa telur itik memiliki kerabang lebih tebal dan kuat karena kandungan mineral kalsium karbonat yang lebih tinggi. Dimensi yolk menunjukkan tinggi 1,25 cm dan lebar 5,4 cm, nilai yang juga mencerminkan karakteristik telur unggas berukuran besar. Adanya perbedaan signifikan antara telur puyuh dan itik berdasarkan parameter kualitas internal, khususnya albumen dan warna yolk. Pada telur puyuh, tinggi albumen tercatat 0,8 cm, lebar albumen 3 cm, dan panjang albumen 4,35 cm dengan rataan lebar 4 cm. Nilai ini menghasilkan indeks albumen sebesar 0,206, yang sesuai dengan kisaran indeks albumen telur unggas segar menurut Romanov dan Romanov 2017, yaitu antara 0,08 sampai 0,22. Hauch unit HU pada telur puyuh mencapai 60,29, yang dikategorikan sebagai kualitas putih telur baik berdasarkan standar internasional yang menempatkan HU lebih besar dari 60 sebagai telur segar dan berkualitas. Prasetyo dan Huda 2018. Warna yolk pada telur puyuh berada pada skor 3, yang lazim ditemukan pada unggas kecil dengan konsumsi pakan alami atau pakan standar tanpa penambahan pigmen karotenoid tinggi. Pada telur itik, nilai tinggi albumen lebih rendah, yaitu 0,6 cm. Sedangkan dimensi horizontal lebih besar, yaitu lebar albumen 8,14 cm dan panjang albumen 9,8 cm, dengan rataan lebar 8,97 cm. Info albumen pada telur itik hanya 0,066, yang menunjukkan kualitas albumen yang jauh lebih encer dibandingkan telur puyuh. Hal ini dapat dipengaruhi oleh ukuran telur yang besar atau penurunan kesegaran. Nilai Hauch unit pada telur itik tercatat minus 189,26, yang secara teori berada jauh di luar rentang normal, biasanya 0 sampai 110, sehingga menunjukkan potensi kesalahan pengukuran tinggi albumen, perhitungan, atau telur yang sudah tidak segar. Warna yolk telur itik memiliki skor 15, sesuai literatur yang menyatakan bahwa telur itik cenderung memiliki warna kuning lebih pekat akibat tingginya pigmen karotenoid dari pakan hijauan dan dedak.